Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil mujahidin as-sabirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Hadirin mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para alimil ulama, para kiai, para asatidah, para tokoh agama, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah malam hari ini berkah untuk kita semua, wabil khusus berkah buat sahibul bait karena jami'ul asatidah, banyak sekali guru-guru yang hadir, wabil khusus para asatidah yang ada di FS3G, di antaranya guru kita yang baru saja menyampaikan al-mawaid al-hasanah Adinda Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Fajar Maulana SPDI, Al-Mukarram Adinda Al-Ustaz Kiai Haji Abe Gibran, juga Al-Mukarram wal Muhtaram Akhina Al-Ustaz Burhain Ubaidillah, juga qori kita Al-Ustaz Ubaidillah, Al-Mukarram Adinda Al-Ustaz Chongli, Al-Ustaz Haji Abidin Nur, Sekjen FS3G Haji Ahmad Maulana, orang tua kita Bapak Haji Yasin Jimi, serta para asatidah yang lain yang mohon maaf tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takzim saya kepada para guru. Wabil khusus sahibul bait, saudara kita, orang tua kita Bapak Haji Agus, teriring doa mudah-mudahan segala niat dan hajatnya untuk mendoakan almarhum almarhumah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah haul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Sudah pukul 22.00 kita masih istiqomah duduk bersimpuh untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin hadirnya kita bermunajat untuk mendoakan kepada orang yang sudah meninggal dunia tiada lain karena keyakinan kita bahwa orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia masih ada hubungan. Ini bedanya keyakinan kita dengan orang-orang komunis yang menganggap bahwa kalau udah mati modal selesai. Tapi dalam Islam tidak. Sebab kalau urusan mati dianggap selesai, saya yakin orang yang banyak problem pengennya mati aja. Utang kebanyakan, gue mati aja dah. Umroh ke berangkat-berangkat, gue mati aja dah. Tapi karena Islam mengajarkan bahwa kematian itu cuma sampai pada halte, Pak, belum nyampe terminal, dan haltenya saat kita masuk ke dalam tataran kematian, haltenya masih ada sinyal. Mana sinyalnya?
doa orang yang hidup masih sampai kepada orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia masih bisa ngelihat keluarganya yang masih ada di alam dunia. Maka tradisi kita ngikutin ajaran ulama salafus saleh, karena kita percaya orang yang meninggal dunia yang ditungguin adalah doa kita, Pak. Yang malam Jumat ditulis dalam kitab I'anatul Talibin bahwa tiap malam Jumat keluarga yang meninggal dunia nengokin keluarganya di alam dunia. Betapa sedihnya dia ketika nengokin malam Jumat, keluarganya lagi menonton sinetron, bininya lagi tiktokan, anak-anaknya lagi beler. Tapi ketika yang dilihat keluarganya lagi doa, lagi baca Yasin, insya Allah orang yang meninggal dunia girangnya minta ampun. Alhamdulillah. Makanya malam ini kita cuma dorong doain tuh Haji Agus dan keluarganya, karena doa yang paling cepat nyampe mah doa anak sama orang tua. Kalau kita menimbrung doang, Pak. Kalau orang lain doain anaknya kagak, kira-kira doa nyampe nggak? Anaknya nggak doain, orang lain doang. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau doa anak sama orang tuanya itu ulama sepakat nyampe. Hadisnya udah pada hafal semua, kan ustaz semua nih datang. Kelihatan kok mukanya yang kuat-kuat ngaji. Ini aja jam 10, tadi diumumin setengah 11 tuh, sore ini mah. Sore mah sore, cuman pinggang udah miring ini. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh, kata Nabi. Ketika manusia meninggal dunia putus seluruh amalnya. Ada 3 hal kita hafal semua. Yang pertama, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Secara tekstual hadisnya mengatakan yang ketiga, doa anak yang soleh, bukan doa tetangga, bukan. Makanya kalau doa anak mah ittifaq para ulama. Tapi kalau doa orang lain anaknya nggak doain, ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan nyampe karena saudaranya seagama, ada yang mengatakan nggak nyampe karena nggak ada teksnya wawaladin atau wajarin solihin yad'ulah, tetangga yang soleh yang doain orang tuanya. Tapi kita pilih pendapat yang doa kita ini sampai, Pak. Cuman pertanyaannya saya jadi ingat tadi baca tafsir Al-Qurtubi, nama kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Pernah dengar nama kitabnya, Pak? Alhamdulillah udah pernah dengar. Nah, ya lumayan namanya, daripada belum pisang. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan seorang tabi'in an Syaqid al-Balkhi, sebuah riwayat tentang Syekh Ibrahim bin Adham. Ini ustaz-ustaz udah pada hafal nih cerita ini karena ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Tapi ternyata kisah ini bukan cuma ada dalam kitab Nasaihul Ibad pengarang Imam Nawawi yang selesai ditulis tanggal 21 Safar. Ini bulannya sekarang sama nih, Safar. Sekitar abad 18. Kitabnya ditulis abad 18, 1800-an. Sekarang udah tahun 2020 masih dibaca oleh kalangan umat Islam. Ini saking berkahnya ilmunya Imam Nawawi Al-Balkani. Dikutip juga kisah yang sama. Tentu bukan Imam Nawawi kitabnya dikutip sama Imam Qurtubi, nggak mungkin. Ditulis juga ada dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ditulis juga oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang kisah Syekh Ibrahim bin Adham lagi jalan ke pasar Basrah. Ketika Syekh Ibrahim bin Adham jalan ke pasar Basrah,
Kira-kira kiai kalau jalan-jalan ke pasar ngapain Pak? Pak, nyari durian. Kira-kira kalau kiai jalan-jalan ke pasar boleh apa enggak? Kalau Syekh Ibrahim bukan niat ke pasar Pak, cuman lewat doang. Itulah hebatnya ulama-ulama dulu, ke pasar aja dijaga betul, jangan sampai muruahnya nggak terjaga. Kenapa? Karena ulama. Sebab kalau udah nyampenya ke pasar, apalagi yang dagangnya muridnya semua, kira-kira tuh kiai bayar apa kagak? Saya makanya sampai wayang gini nggak pernah ke pasar Kerandan Pak. Betul kemana? Ke pasar Pondok Gede. Ke pasar-pasar juga namanya. Ini Syekh Ibrahim lagi jalan lewatin pasar Pak. Ketika ngelewatin pasar, murid-muridnya tuh nungguin ngelihat beliau lewat, langsung dikerubutin. Apa kata muridnya? Ya Aba Ishaq. Syekh Ibrahim bin Adham dipanggilnya Aba Ishaq. Wahai Aba Ishaq, alaisallahu azza wa jalla yaqul fil Qur'anil azim ud'uni astajib lakum wa limadza lam yastajib du'aana. Mumpung kiai lewat ke pasar, murid-muridnya ngerasa sayang kalau ini kiai nggak diambil ilmunya. Ini tradisi orang dulu begitu Pak. Orang alim lewat diminta ilmunya. Nggak ada lagi murid ketemu guru bukan minta ilmunya, minta rokoknya. Murid sableng jadinya. Ketika ditanya ngomong apa rokok gua, ngalap barokah guru. Salah. Ngalap barokah mah rokoknya ditambahin begitu, bukan rokok guru dipinta. Pertanyaannya sederhana Pak, ini PR juga buat kita. Kalau Syekh Nawawi menulis tahun 1800-an, maka tahun 2021 kisah ini tetap up to date, karena ini bukan kisah hoak, bukan sama sekali. Kisah yang ditulis oleh 3 ulama sekaligus, Imam Al-Ghazali dalam Ihya, Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Nawawi Al-Bantai dalam kitab Nasaihul Ibad. Fakana hadhil qissah qissatan sahihah. Ceritanya benar. Ketika ditanya, ya Aba Ishaq, bahasa kitanya guru, bukankah Allah janji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, niscaya doamu akan aku ijabah. Janji Allah. Kira-kira janji Allah pasti apa enggak Pak? Pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah menyalahi janjinya. Beda sama anggota dewan. Ada anggota dewan? Ada. Makanya Haji Ahmad paling gak mau jadi anggota dewan. Takut janjinya goroh katanya. Padahal bagi saya mah tergantung. Ada anggota dewan yang ngomongnya ngebul belum jadi, udah jadi lupa, ada. Ada anggota dewan yang belum jadi baik banget sama kiai, udah jadi ngelupain kiai, ada. Masih dia juga namanya ya. Ada juga anggota dewan yang mudah-mudahan lagi belum jadi ingat sama umat Islam, udah jadi juga ingat sama umat Islam. Makanya mudah-mudahan Haji Ahmad jadi anggota dewan. Para zaman anggota dewan, gua jadi wali kotanya dah sekalian. Cuman tuh ternyata pertanyaannya luar biasa Pak. Wahai guruku, wahai Aba Ishaq, Allah janji semua doa diijabah, tetapi walimadza lam yastajib du'aana, tapi kenapa doa kami belum diijabah? Ini pertanyaannya sama dengan kita Pak. Berdoa sering apa kagak? Sholat duha sering. Benar itu. Ya Allah. Kadang-kadang syukur ngaku mah. Tahajud sering. Nah, jangan nembak guru juga belum tentu sering itu. Belum nembak guru atau belum tentu sering. Ternyata doa kita sering Pak sama Allah. Walakin, tetapi doa kita sering gak diijabah, atau tepatnya bukan enggak, belum. Sebab kalau kita ngomong gak diijabah, kita namanya bersuudzon sama Allah, gak boleh.
Seringkali kita doa suka salah Pak, nyalain Allah. Ya Allah, tega amat sih. Lah Allah tidak tega. Allah kan Rahman Rahim, nggak mungkin Allah punya sifat tega Pak. Ternyata apa jawaban Syekh Ibrahim bin Adham? Allahu la yastajib du'aakum li'anna qulubakum matat. Ini jawabannya Pak. Doa kalian belum diijabah karena ternyata hati kalian mati. Ya Allah, tuh yang ngomong Syekh Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi. Ketika muridnya bertanya, kenapa doa kami gak diijabah? Kita sering berdoa tapi belum dikasih-kasih. Haul sering, tahlilan orang kita mau dari mulai angka beberapa aja ada. Malam pertama meninggal turun tangan, 3 hari meninggal, malam 3 hari. Kalau perlu nih Ustadz ada malam 9 hari, mau juga masih Ustadz diundang. Ustadz besok tolong hadir, ada tahlilan yang keberapa? Malam ke 9 hari. Emang ada? Ada, terserah kita, itu boleh. Malam ke 10 hari, malam ke 20 hari. Lah apalagi musim Covid kemarin itu borongan Ustadz kan banyak banget. Ini gak ada sini, geser sono lagi, geser situ lagi. Tapi Haji Aman bininya di penceraman, jadi dia sono lagi. Itu di rumah sampai bini gak masak-masak Pak. Makan berkat mulu. Makanya kalau bininya Ustadz, Ustadznya mah kuruk, bininya gemuk-gemuk. Coba apa lihat. Karena Ustadznya mah jarang makan. Nah ini acara udah 3 tempat, saya tahlilan, ngajar, ceramah haul tadi. Sampai wajib makan juga belum ini. Boleh gemuk kuruk kita. Lebih nih kita mentar pulang malam berkat setajugan. Tahu setajugan? Lah iya penuh makan malam mulu dan gemuk-gemuk tuh bini Ustadz. Cariin bini Ustadz, enggak ada yang kuruk Pak. Kalau ada bini Ustadz kuruk pasti ada yang salah laki. Jangan-jangan jarang gue berkah dia. Nih ternyata matat qulubukum. Ditanya lagi guru, kenapa hati kami mati? Yang pertama, arabtumullah wa antum lam tu'addu haqqahu. Syekh Ibrahim bin Adham nerangin sebab hati mati itu ada 10 Pak. Cuman saya khawatir karena dikasih waktu cuman sampai nungguin penceramah ketiga nyampe. Ini udah tinggal jam 10 lewat 20 menit. Kalau sampai 10 saya terangin 1.5 menit saja, maka jam 12 baru beres. Gimana, sampai jam 12 apa udah nyampe sini aja nih? Udah belagu banget terus. Ya elah, ada yang nyeletuk Ustadz mah enak. Dia baru datang udah ceramah, ntar pulang tidak dia mah ngopi. Lah kita dari jam 8 ini, pinggang udah berasa. Duduk aja udah kelihatan, udah ganti posisi 3 kali tuh. Termiring ke kanan, jadi ke kiri. Belum balas WA bini. Jam berapa sih pulangan? Mana hanya panjang banget pulangan. Bangatan kesel digeblok gitu HP. Ternyata hati kita mati Pak. Yang pertama arabtumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kita kenal Allah, kita tahu Allah yang ngasih rezeki kita. Kita tahu Allah yang bakal lindungin kita. Walam tu'addu haqqahu, tapi sayang kita gak menunaikan haknya. Dipanggil adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Kita jawab, sholat naon-naon. Ya, gimana mau diijabah doa? Walam tu'addu haqqah. Atau baru tuh ya, masih ada berapa lagi? 9. Antum ta'rifuna bi annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu bihi. Kalian tahu mati itu pasti, tapi sayang kagak mau siap-siap untuk kematian.
Dari zaman dengerin ceramah juga udah paham banget, mati mah pasti, yang muda mati, yang tua mati, jamaah mati, ustadznya juga jangan mati. Ngapa ustadz? Ya Allah, kayak gak buat ustadz kata mati, ustadz mah meninggal, wafat gitu. Muridnya meninggal, gurunya cakep apa si mati aja. Kita tahu Pak mati itu selalu diingetin. Bahkan emak-emak nih sampai waya gini punya qosidah yang luar biasa menurut saya. Saya sering bilang qosidah paling serem sedunia. Asal kita lagi di rumah, bini kita ngaji di musola, udah megang ini. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pendaringan. Gimana Pak? Lah ya kan beda dikit doang. Pendaringan pakai D, pembaringan pakai B. Diingetin tentang kematian, ya Rob, tapi tetap aja kita cuek. Mati mah biasa aja kali. Astagfirullah. Itu kan kurung batang, kita lihatin, masya Allah, orang udah kalau dibawa dengan kendaraan yang paling serem sedunia. Siapapun yang naik kendaraan ini mati pasti Pak. Benar apa kagak? Emang ada orang hidup naik kurung batang? Kagak ada. Padahal orang matinya mah udah kagak ada Pak, tapi iseng-iseng kurung batang kita taruh di tempat wudhu. Malam-malam tuh Ustadz Fajar kayak Ustadz Congli kayak mau wudhu malam-malam, niat kurung batang kagak jadi wudhu Pak. Padahal emang kurung batang mah ada jenazahnya kan kagak ada. Kenapa? Ogah, karena memang kendaraan paling serem sedunia. Kita udah tahu kematian itu pasti, tapi sayang kita nggak mau siap Pak menghadapi kematian. Bekal kita masih dikit. Yang banyak, masya Allah, maksiat dan dosa. Yang ketiga, kata Syekh Ibrahim bin Adham, syaghaltum bi'uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusikum. Ini yang viral hari ini Pak. Kita sibuk ngurusin aib orang, tapi kita lupa aib sendiri. Itu kalau kita ngeliatin di TV, masya Allah, pembicaraan gosip rumah tangga orang diuas-uas. Wah, pembohongan publik si anu, masa udah bunting, nikahnya kapan? Terserah dia. Dan dia mau nikah siri, urusan dia. Emang saudara lu apa? Kita uas-uas urusan orang. Emang gak boleh guru kritik. Bedain kritik sama ngomongin ghibah Pak. Ada ghibah, ada kritik. Kalau kritik itu sesuatu yang kita pengen agar mereka lebih baik. Tapi kalau ghibah, ngomongin aib orang. Bahkan saya kemarin sempat posting tuh di grup FS3G, cuman belum sempat terkirim. Insya Allah besok saya kirim. Ada hadis Nabi katanya, takutlah kamu dengan al-mujaharah. Apa itu al-mujaharah? Al-mujaharah itu orang yang malamnya berbuat dosa, paginya dia ceritain sama temennya. Maka kata Nabi, orang yang mujaharah dosanya gak bakal diampuni. Kita kok sama dosa bangga. Kemarin ngomong gua habis datang rumah janda. Ya Allah, dia WA gua ngajakin makan. Waduh, malah atap banget lagi. Ini kan urusan aib, gak usah ceritain Pak. Kalaupun kita mau tobat ya taubatan nasuha. Urusan dosa jangan diceritain. Sebab khawatir kalau nanti orang diceritain, saya ceritain, wah apa dulu saya tukang mabok Pak. Apa kata bapak tuh, dia aja tukang mabok jadi ustad. Udah besok kan gue aja mabok aja dulu. Nah kan jelek jadinya Pak. Al-mujaharah gak boleh.
Karena Nabi sendiri mengatakan man sataro aibal muslim satarallahu aibahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya kelak di hari kiamat. Dah 3 aja, udah setengah 11. Makanya insya Allah apa yang sudah dilakukan oleh saudara kita untuk doain orang tua beliau dengan acara haul seperti malam ini, kita yakin sodakoh yang dikeluarkan tidak akan pernah mengurangi harta